Selamat pagi saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih ada di hari yang ke-11 10 ya, 10 di tahun 2021. Puji Tuhan karena kebesaran nama Tuhan, karena pemeliharaan dan kasih Tuhan kita masih ada. Puji Tuhan, ya orang lain banyak yang terkena COVID, tapi puji Tuhan kita ada dalam lindungan Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Tuhan baik. Tuhan begitu baik, saudara. Walaupun hari-hari ke depan dunia semakin menakutkan, keadaan semakin menakutkan, tapi kita boleh tetap berlindung pada Tuhan. Mari saudara, kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Allah Roh Kudus. Dalam
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menyediakan hati kami, di mana Tuhan kami rindu untuk beribadah pada hari ini. Kami rindu untuk mendengar dan menerima sabda-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, Tuhan, agar setiap firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih di perjalanan, atau mungkin mereka masih ada di perumahan-perumahan yang mereka masing-masing. Tuhan, iringkanlah mereka apabila mereka sedang ada di perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini akan menyampaikan, menaburkan firman-Mu, urapi lidah, bibir, serta mata hati, agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan selanjutnya, kami mohon ampun dan maaf atas segala dosa kesalahan kami, atas segala perilaku perbuatan pelanggaran kami. Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan, bungkus, tutup, selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan Dia mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, memimpin kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan selama-lamanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bibi. Puji Tuhan. Ya, kita masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang ada. Saudara, ketika memasuki tahun 2021 ini, dalam hati saya, sejujurnya saya khawatir sekali saudara, kalau melihat, ya kadang-kadang itulah negatifnya ada handphone ya. Kita baca-baca berita-berita, katanya virus lebih 10 kali lipat dari yang sekarang. Gentar juga saya. Waduh, gimana ini? Kita mau beraktivitas takut juga ya, mau keluar rumah takut. Tapi saya percaya kalau waktunya Tuhan, memang kita sudah dipanggil Tuhan, itu terjadi. Tapi kalau belum waktunya, kita masih ada dalam lindungan Tuhan. Itu aja yang jadi kekuatan kita ya saudara. Jadi jangan takut-takut. Kalau kita takut, semakin kita khawatir. Wah, nanti imun kita semakin menurun, kita cepat sakit ya saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan masih melindungi kita. Kita gunakan kesempatan pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Undangan mendengarkan kesaksian sepatah doa. Ya, yang berulang tahun. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Boleh silakan maju depan. Maju dong kak. Jangan malu-malu. Yang pertama dulu siapa? Iya, Pak David dulu ya. Enggak. Pak David dulu, boleh. Bulan Januari 5. Enak aja ini satu orang nih. Pak David dulu, baru Pak Di Sumono. sini aja ya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Jadi hari yang ke-10 tahun 2021 ya. Aduh, saya udah tua nih. Maaf nih, lupa. Saya masih ABG. Habis kemarin tuh ada khusus untuk saya, tidak melalui buletin, tahu-tahunya tank aja, ulang tahun katanya. Saya kirimkan itu kue, oh nggak dibawa sekarang. Ada lagi jual mobil tanpa BBM. Saya ketawa, aduh bagus sekali. Tahu-tahunya ada kuda di depan. Semuanya itu anekdot saja ya. Jadi hiburan untuk tahun 2021. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selama saya melayani di sini dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala semua, puji Tuhan, tidak ada masalah. Ya, biasanya itu kalau saya melayani yang sudah-sudah itu masalahnya banyak. Ya, ini belum selesai datang lagi. Ini sedang dikerjakan, datang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, di GPDI di sini, maaf bukan saya memuji Bapak dan Ibu Gembala enggak ya, tapi Tuhan yang memberikan jalan dan petunjuk pada saya. Bagaimana sikap saya yang sedang belajar sampai saat ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sampai saat ini walaupun ada satu bukan satu istri ya, ada istri di rumah sakit-sakitan, kalau orang Jawa bilang itu ringkih ya, ringkih. Jadi sekarang baik sembuh, nanti sebentar 2 jam lagi terasa lagi. Itu setiap hari begitu. Tapi ya, Tuhan itu adalah senantiasa melindungi, melingkupi dengan sayapnya, memberkati, bahkan menyembuhkan. Tapi begitu juga, Pak katanya nanti saya mau ke gereja, ya saya cuma acung jempol saja. Lalu gimana? Udah dandan, udah makan dan macam-macam lah. Lalu duduk, saya bilang kenapa? Kan mau ke gereja. Ya habis begini katanya. Ya begini apa? Ya begini keadaannya. Jadi pada saat dimana dia tidak berdoa, itu pasti Tuhan tuh tahu. Jadi doa saja, doa sedikit saja, Tuhan itu dengar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebagai suami, sejak saya menikah sampai sekarang, saya belum pernah merasakan sakit seperti dia. Jangan, Tuhan jangan, ya jangan. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada saat ini, walaupun di sini gerejanya kecil, jangan dipandang kecilnya, ya. Saya tuh tidak memandang kecilnya ini rumah atau apa. Pokoknya kita itu berbakti kepada Tuhan. Amin. Saya tidak pernah memandang di sini kecil atau di tempat lain besar, banyak jemaatnya. Untuk saya nonsen itu semua. Ya, kenapa? Banyak orang-orang sekarang ini ya mengatakan bahwa wah gereja itu mah kecil, itu nggak ada orangnya. Siapa bilang? Justru di sini ada Tuhan. Ya, di sini ada Tuhan, di sini Tuhan mendengar, di sini Tuhan tahu siapa kita. Jadi jangan memandang remeh kepada ini tempat ya. Karena apa? Di sini Tuhan bersemayam. Amin. Di mana hati saudara ada, situ Tuhan ada. Puji Tuhan. Saya sampai sekarang dipelihara Tuhan. Saya tidak pernah satu hari pun ya sampai tidak makan, tidak pernah. Tuhan memberikan berkat. Walaupun keperluannya lain, itu saya harus lakukan dengan sempurna, tapi saya belum sempurna. Saya minta pada Tuhan. Bukan peminta orang main nih, bukan ya.
pengemis bukan, tapi minta pada Tuhan, selalu doa, ingat akan Tuhan. Saudara tahu artinya kasih, karunia, berkat, limpah, dan anugerah itu datang dari siapa sih? Dari Tuhan. Orang yang mempunyai iman, pengharapan, dan kasih itu adalah kita harus datang pada Tuhan. Jadi saudara sekarang datang, saya cuma bisa dihitung ya berapa orang kalian, sampean atau saudara mempunyai kasih pada Tuhan. Demikian juga saya berharap di sini ya, saya selalu mohon pada Tuhan, Tuhan kuatkan. Walaupun saya suka ngomel nih, saya suka ngomel. Wah, jemaat-jemaat di sini kok begini ya? Saya suka ngomel loh. Saya banyak dosen, tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang sabar, sabar, sabar. Nah, demikian juga pada saudara, Tuhan memberikan kesabaran ya. Bagaimanapun kita hadir ada di dalam situasi pandemi sekarang, berdoalah senantiasa. Tadi ada ibu kamu tadi, Ibu Sungkono, itu sudah bersaksi. Pandemi sekalipun kita berjalan, karena pimpinan Tuhan itu ada setiap hari. Terima kasih. Itu kesaksian dari saya sampai sekarang saya rasakan hanya kepada Tuhan kita mengandalkan hidup kita. Amin. Silakan Pak Sungkono. Kuenya, bawa kuenya. Kuenya hanya foto aja. Ya, saya juga mengucap syukur sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan juga dilindungi oleh Tuhan, karena keadaan dunia ini semakin parah. Dalam keadaan pandemi ini kita sekeluarga masih dilindungi oleh Tuhan. Jadi kami juga mengucap syukur atas perlindungannya sampai saat ini. Tetap kita harus ingat pada yang di atas, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita kalau berdoa, biarpun sebentar mengucap 1-2 kata, tapi Tuhan pasti dengar, pasti Tuhan mengabulkannya. Gitu. Amin. Yang enggak hari ini, tapi besok pasti ada jawabannya. Itu Tuhan yang berkuasa. Ya, kami juga mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kami masih tetap sehat dan masih bisa beraktivitas. Itulah kegiatan kami. Terima kasih. Tuhan, Tuhan baik, selalu lindungi kita kalau kita tetap berharap sama Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Mungkin tahun kemarin, bukan tahun kemarin, ya, ada kesaksian-kesaksian yang belum, ya, minggu kemarin, ya, yang belum bersaksi. Ibu Lulu belum, Ibu Ai belum. Mari istilah kamu memuji Tuhan atau menyaksikan kemurahan Tuhan selama setahun ini, ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Ibu Lulu dulu atau Ibu Ai dulu? Ibu Lulu dulu, boleh. Ibu Lulu dulu. Ya. Shalom saudaraku. Ya, mengucap syukur ya, terima kasih sebelumnya ya, karena kemarin nggak bisa datang karena malam tahun barunya bakar-bakaran, jadi teler nggak bisa itu bangun-bangun bersih terus, jadi nggak akan bener di rumah, tapi yang bungok itu nggak akan jadilah nggak jadi. Akhirnya ditolong juga ya, mengucap syukur ya untuk 1 tahun kemarin ini. Puji Tuhan banget ya, keluarga saya boleh dipulihkan dari segi ekonomi, kesehatan juga ya. Walaupun benar saya suka asma, tapi sekarang ganti lagi asam lambung sering naik terus karena telat makan dari semenjak diare hampir 1 minggu itu, jadi makan tuh nggak nafsu, jadi telat terus makan gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan kesembuhan. Yang saya rasakan tuh kalau Tuhan kasih saya sakit tuh di malam aja, tapi paginya selalu sudah sehat.
waktu hari apa itu ya, saya bilang, Tuhan gimana ini saya mau besok bisa kerja enggak, kata saya, barang masih penuh saya gitu. Obatnya cuma sama air hangat aja, sama saya dikompres bolak-balik, terus tidur sama megangin botol panas terus ya karena saking sakitnya. Tapi puji Tuhan jam 5 itu udah mulai membaik, kayak diingatkan, oh katanya kalau asam lambung harus minum teh pahit ya. Nah, dari situ agak mendingan ya, puji Tuhan bisa sehat sampai saat ini. Ya di samping itu juga mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan lebih baik lagi untuk keluarga saya, rumah tangga saya. Dan kalau kemarin di akhir tahun ada panggilan dari pihak bank untuk masalah rumah, mudah-mudahan dipermudah dan cepat di ACC. Ya, kalau mungkin benar pandemi ini sangat mengganggu dalam perekonomian, tapi puji Tuhan untuk saya sungguh luar biasa ya. Dari semenjak pandemi itu penghasilan boleh meningkat, suami saya bisa lebih rajin lagi dalam pekerjaannya sehingga dicukupkan untuk segala keperluan. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Ibu Ai, Ibu juga belum ya? Minggu kemarin ya? Oke, tunggu sebentar. Ayo Ibu Ai. Selamat pagi semuanya, Shalom. Yang saya rasakan tahun 2020 sekalipun berat, tetap penyertaan Tuhan buat keluarga kami. Suami, anak-anak sehat. Yang saya inginkan ya keluarga semakin dipulihkan, hubungan semakin lebih baik. Saat ini juga anak saya yang besar sedang sakit, yang nggak tahu ya tiba-tiba kemarin panas gitu. Tapi saya percaya biarin Tuhan aja yang ngurus Afan di rumah, saya ke gereja dulu. Itu minta dibantu doa aja untuk Afan yang lagi tiba-tiba panas. Saya juga melihat kayak gitu ya, apalagi kondisi kayak gini terus kayak mau batuk gitu kan, jadi rada was-was juga. Tapi saya percaya Tuhan mah baiklah bagi kita semua. Ya itu aja. Terima kasih. Ibu Rama, silakan. Selamat pagi. Tidak ada habis-habisnya. Saya cuma bisa mengucapkan syukur sama Tuhan kalau hingga detik ini ya, tentunya kita semua, kami sekeluarga dan juga Opa sudah umur 86 ya, nanti 2 bulan lagi dalam keadaan sehat walaupun kondisi pandemi ya. Pandemi biasanya kan sangat rentan ya bagi orang tua gitu. Nah, saya sungguh bersyukur karena semua ini adalah berkat perlindungan Tuhan. Sebab kalau bukan perlindungan Tuhan, nggak mungkin lah. Contohnya kayak Raja Pangeran Charles segala kan orang hebat, nggak berkumpul sama masyarakat segala aja bisa kena dan sebagainya, apalagi kita ini gitu. Nah, terus saya juga ya bersyukur sekalipun ya kakak-kakak saya sakit tuh kayaknya nggak ada beres-beresnya. Tapi toh kalau melihat di sisi positifnya, toh Tuhan masih peliharakan satu nyawa itu ya. Kalau Tuhan nggak peliharakan nyawa itu, biarpun kita sehat juga tetap aja bisa, ya bukan berarti takut berangkat ya. Kita setiap orang sih setiap saat udah kita berdiri di barisan antri untuk berangkat gitu ya. Tapi ya walaupun kakak saya sakit saat ini ya belum selesai, belum sembuh, tapi saya percaya di dalam kelemahan, Alkitab bilang justru di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi keluarga kakak-kakak saya juga, kami semua juga melihat bahwa di dalam ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan itu lagi terus menopang kami. Saya rasa kesaksian saya sekian saja. Tuhan, Tuhan semuanya, karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, Tuhan masih melindungi kita. Mari saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian tadi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajarkan keagungan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, oh,
sudah mendengar puji-pujian kita, karena kita melakukannya dengan sepenuh hati. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil berdiri, siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Aku akui, amin. Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, sekali lagi amin, kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus.
Aku kagumi sekali lagi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya minta Ibu Norma berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, tidak ada henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang segala-galanya bagi kami, Allah. Satu hal yang tidak dapat kami pungkiri, bahwa kalau hingga detik ini kami masih boleh hidup layak, sehat sebagaimana kami ada. Semuanya ini semata-mata karena pertolongan kemurahan-Mu saja dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur, ya Tuhan Yesus, kalau kami masih Kau izinkan, kami boleh beribadah dengan tenang di tempat ini, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menceritakan, berbagi tentang bagaimana kasih-Mu, perlindungan, berkat-Mu atas setiap pribadi kami. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena hanya kebenaran firman-Mu itu saja yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, ya Allah. Sebab tanpa kekuatan firman-Mu kami tidak mampu berjalan, ya Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan hari-hari yang akan datang ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, ya Tuhan. Rintangan, tantangan, masalah atau apapun yang menghadang di depan kami sungguh tidak mengerti. Satu hal yang kami mohonkan, kami rindu Tuhan, kami rindu kekuatan melalui firman-Mu itu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Kalau sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi kami, ya Allah, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa dan hikmat-Mu, sehingga menyampaikan kebenaran isi hati-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami semua. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sucikan seluruh keberadaan kami, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid untuk mau duduk tenang diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah kebaikan kasih Tuhan. Mari sekali lagi silakan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal pertama, ayatnya yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya beri tema saudara, seperti awal tahun tanggal 1 Januari 2021, saya angkat firman Tuhan bicara tentang iman. Saya mau saudara jemaat yang ada, mari hidup oleh iman. Ayat ini menekankan bahwa orang benar akan hidup oleh iman.
Kenapa? Karena orang yang hidup oleh iman pasti akan mampu untuk bertahan di dalam hidup dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Karena iman, Ibrani 11 ayat pertama katakan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, ya. Bahkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Saudara, saya dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara. Semua kembali kepada iman kepada Tuhan Yesus. Selalu kita katakan, ya, sudah berdoa, nanti Tuhan yang akan jawab. Itu iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita rindu ada perubahan. Itu iman kita kepada Tuhan. Itu harapan kita kepada Tuhan. Kita rindukan ingin apa yang kita mau, kita sudah serahkan semua. Karena apa? Karena Tuhan yang bisa berikan semuanya. Itulah kita beriman kepada Tuhan. Persoalan yang kita hadapi saat ini, saudara, hidup oleh iman berarti iman harus berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap apa yang kita putuskan, dalam hal apapun yang kita jalani, dalam apapun kita ucapkan, pikirkan, harus dengan iman. Jangan mulai ada ketakutan. Tadi pemandu pujian katakan mulai khawatir, itu saudara, itu kita menandakan kita sudah tidak hidup dalam iman. Tapi orang yang hidup oleh iman tidak akan pernah ada keraguan, karena dia percaya dengan dia beriman kepada Yesus, maka semuanya pasti akan diberikan dalam kehidupannya. Saudara, saya selalu katakan, ya, selalu kalau saya lagi bawa khotbah firman Tuhan, selalu ya, mulai dari bulu tangkis. Ya, hari Sabtu kemarin saya ketemu satu bapak, ya, aduh Pak, masih ngeluh lagi. Ya. Dia tanya, saudara, sudah ibadah Pak di tempat? Sudah, puji Tuhan sudah. Di tempat Bapak, puji Tuhan sudah. Wah enak. Tapi saya belum beranjak beribadah. Loh, kenapa? Sudah ketagihan. Ketagihan apa? Diam di rumah. Saudara, bahaya. Ya. Kalau sudah begini, sudah bahaya. Ya. Sudah ibadah, sudah dibuka, sudah ketagihan. Diam di rumah. Berarti imannya kepada siapa? Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ibadah tahun baru kemarin saya mengangkat iman kita harus ditambah-tambahkan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin powerful dalam kondisi apapun juga. Iman kita harus ditambah-tambahkan. Murid-murid Yesus saja ketika dinasihatkan, mereka bilang kepada Yesus, Yesus, tambahkan iman kami. Bukan bilang, Tuhan, tambahkan kekayaan saya, tambahkan uang saya, tambahkan mobil saya. Enggak. Tapi mereka bilang, Tuhan, tambahkan iman kami. Saudara, saya mengatakan, ketika engkau diberkati secara rohani, jasmani ngikut. Amin. Maka tambahkanlah imanmu semakin powerful, maka segalanya akan mengikuti dalam kehidupan. Ini yang saudara kondisi saat ini. Yang pegang dolar sekarang ngeluh. Dia beli 15.000, sekarang dolar 14 ribuan.
Bahkan waktu lalu pernah sempat jadi 13.000, saudara. Dia beli barang dengan harga dolar 15.000. Dia nggak berani jual. Kenapa? Rugi. Sampai kapan naik 15? Sampai tahu, saudara. Kita dikejutkan dengan pesawat Sriwijaya yang hilang, belum ketemu. Yang ketemu apa, saudara? Cuma ya tadi saya lihat, cuma lihat video, foto yang saya dapat cuma apa? Serat-serat bekas celana, benang-benang atau apa, saudara? Ya, ketemu. Foto-foto, aduh kita mau jalan-jalan, saudara. Orang yang nunggu di Pontianak belum ketemu, belum datang-datang, tunggu di bandara. Siapa yang tahu, saudara, akhir hidup kita? Kesaksian Ibu Norma katakan, saudara, kita lagi ngantri, tinggal tunggu giliran kita. Tapi satu yang saya mau katakan, kalau kita tak beriman kepada Tuhan, kita sudah tahu kita pulang kemana. Amin. Walaupun kita sudah ada di ujung tahun saat ini pun, kondisi keadaan yang tidak menentu, tapi kita percaya kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita sudah tahu kemana kita pulang. Kalaupun kita masih ada di dunia ini, kita tetap percaya ketika kita beriman kepada Yesus, maka semuanya pasti ditolong oleh Tuhan. Kualitas hidup orang beriman sangat ditentukan dalam kondisi saat ini. Kualitas seorang yang beriman kepada Yesus sangat ditentukan dalam kondisi saat ini. Sampai kapan pandemi, Pak? Saya nggak tahu. Masuk tahun 2020, apakah kepikiran sampai tahun 2021? Nggak tahu. Ada yang kena, saudara, awal pandemi di Indonesia tahun 2020 bulan Januari, ya kena. Dia katakan, Pak, waktu saya kena, benar, saya mesti ada di IGD selama 9 jam. Kenapa? Tidak ada kamar. Saudara bayangkan kalau lagi kena kondisi seperti ini, saudara bisa berapa lama di IGD? Saya mau katakan begini, kita sudah beriman kepada Yesus. Amin. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap beriman kepada Yesus. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, kalau kita tak beriman, beda dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus, apa yang kita hadapi pasti hasilnya semakin lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Beda, saudara, orang yang beriman kepada Yesus dengan yang tidak. Maka saat ini saya mau katakan, dalam kondisi saat seperti ini, tetaplah engkau beriman kepada Yesus. Kondisi yang sangat kita tidak tahu sampai kapan. Ibu Gembala, saudara, kalau sudah nonton yang kecelakaan sudah ketakutan. Betul ya? Saya pernah nonton, saudara, kiriman video, ada truk mundur, saudara. Ya. Padahal di jalan rata, mundur. Itu yang motor-motor langsung, wah, ada yang tinggalin motornya loncat sampai masuk got, saudara. Mundur sendiri, saudara. Saya kebayang aja, saudara, kalau umpamanya kita lagi ngantri di jembatan Mokoholis ini, ya, ada truk pas belok begini dia. Ada seorang teman, dia punya teman, saudara, ya,
dia kena stroke. Kena stroke saudara, langsung karena dia lagi nanjak keterusan injek gas, kena dia serangan, itu dia nabrak semua orang saudara. Bayang. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, kalau kita tak beriman kepada Yesus, maka Tuhan juga yang akan menolong dan memampukan dalam kehidupan kita. Pandemi nggak tahu kapan akan selesai. Tanggal 13 ini presiden kita akan pertama kali divaksin. Apakah setelah divaksin semakin lebih baik? Puji Tuhan. Atau tidak? Tetap puji Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, semua yang terjadi di bumi ini tidak pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Apa yang terjadi di muka bumi ini Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah atur semuanya. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan tolong dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan yang penuh ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang dipenuhi damai sejahtera tanpa tergantung situasi yang tengah sedang kita hadapi, semuanya cuma kita bisa lewati dengan kita beriman kepada Tuhan. Saya mau ajak sekali lagi saudara buka ayat kembali waktu awal tahun baru tanggal 1. Pak David bisa bantu saya. Ibrani 11 ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 40. Ibrani 11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, terima kasih. Saya angkat ayat A-nya saja, Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya di tahun 2021. Ibrani pasal 11 adalah bicara tentang saksi-saksi iman, tentang pahlawan-pahlawan iman, tentang bagaimana iman pahlawan-pahlawan ini, saksi-saksi iman, anak-anak orang Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang luar biasa dalam kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Ketika mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka boleh mengalami, menerima apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Contoh satu saja saudara, Abraham sudah lewat umurnya, tapi tetap beriman kepada Tuhan. Dia menerima apa yang dijanjikan baginya. Mari percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik di tahun 2021 kepada saudara dan saya, asalkan engkau tetap beriman kepada Tuhan. Asalkan engkau tetap beriman kepada Tuhan, tambah-tambahkan kualitas imanmu kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara begini, bagaimana kita mau nambahkan kualitas iman kita? Tadi saya sudah katakan saudara, dengar firman Tuhan. Ayatnya saudara, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya kualitas imanmu bertambah-tambah, semakin banyak engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka imanmu akan tumbuh selalu. Kita nggak merasakan, kita nggak melihat bagaimana kasih Tuhan, tapi kita tahu kasih
setia Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini. Kita nggak tahu mau apa yang akan terjadi, tapi kita percaya tangan Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita. Itu iman kita kepada Dia. Dengarkan selalu akan kebenaran firman Tuhan. Ada kesempatan, ada waktu baca firman Tuhan. Walaupun cuma 5 ayat, tetap saudara, itu akan menguatkan, meneguhkan engkau. Ada satu ibu saudara yang suka datang kemari. Ketika dia ngeluh, dia sakit, dia cuma katakan, kalau lagi sakit saya, kalau saya lagi ngeluh, saya cuma ingat satu ayat. Saya selalu ingat satu ayat. Kenapa saudara? Karena dia sering baca akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu melekat dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu juga yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya, menambah-nambahkan imannya kepadanya. Saya nggak baik ngomong, soalnya dia datang, aduh saya sakit, dia cerita, aduh saya sakit kemarin begini, dia cerita, tapi saya ingat satu ayat. Habis itu saya sembuh, puji Tuhan. Sudah ya, saya pulang. Terus ngapain ke sini? Saya dalam hati, dia cuma mau cerita apa yang dia alami, saudara. Bukan karena saya, tapi imannya kepada Tuhan yang menyembuhkan dia, yang menolong dia. Imannya yang dia baca akan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dalam kehidupannya. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin bertumbuh iman kita kepada Dia. Tadi pemandu pujian katakan, oh dia baca, dia WA. Betul saudara, kadang WA bisa menyesatkan pikiran kita, hati kita. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, akan memberikan dampak yang luar biasa kepada iman kita, bahkan memberikan damai sejahtera sukacita yang lebih dalam kehidupan kita. Pesan saya saudara, di tanggal 10 Januari 2021, jangan pernah lupa baca firman Tuhan. Ada kesempatan baca firman Tuhan. Orang lain mungkin gak lihat, tapi Tuhan melihat, dan Tuhan akan memberkati dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, sekali lagi saya mau katakan, pandemi ini kapan berakhir tidak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan tidak tahu. Tapi ketika engkau beriman kepada Tuhan, maka imanmu yang akan menolong. Maka imanmu kepada Tuhan yang akan memampukan kau melewati hari lepas hari dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap beriman dalam masa pandemi seperti saat ini, dan lihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari saya undang majelis ke depan. Siapa? Kasih Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
kasih Tuhan yang ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah iman kami bertambah ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami akan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik dalam setiap kami. Ketika iman kami bertambah, kami akan mampu menghadapi situasi apapun. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, berkaryalah lebih dalam setiap hidup kami. Berkaryalah lebih dalam setiap hati kami. Agar setiap firman yang kami terima, kami bertertanam dalam setiap pribadi kami, dalam setiap hati kami. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami punya Allah yang akan selalu memelihara kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami diperhadapkan dengan perjamuan kudus, Tuhan. Satu hal yang kami percaya, ketika kami melakukan perjamuan ini, kami mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami mengingat pengorbanan-Mu buat setiap kami, buat setiap umat manusia. Biarlah Tuhan, kami melakukannya ini karena kami mengasihi Tuhan. Satu hal yang kami percaya ketika kami makan sehidangan dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam setiap pribadi kami. Ini iman kami Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan oleh Tuhan, yang bimbang Tuhan akan pertetapkan hati mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan kami, kuduskanlah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan, amin. Kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin Tuhan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, amin Tuhan. Kasih yang menyelamatkan, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin Yesus, haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang
Sekali lagi saudara, saya mengajar, kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita mendapat kelayakan dari Tuhan. Dan ketika kita makan dan minum, mendatangkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang bisa berdampak kepada seluruh aspek segala hal yang kita kerjakan, lakukan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi, memohon anugerah Tuhan. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran, sucikan, kudus, dan layakan. Kami boleh diberkati, berkenan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Percayalah, roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus sudah masuk kepada nadi-nadi kecil dari nadi besar, yang akan menguatkan engkau, yang akan memampukan engkau menghadapi di tahun 2021. Tetap beriman kepada Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi saat ini, tetap beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Tahun 2020 Engkau menyertai. Kami percaya tahun 2021 tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tetap akan memberkati dalam segala hal, pekerjaan, usaha, studi, pelajaran, perkuliahan kami. Dalam nama Yesus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat saudara Afan yang ada Tuhan, yang sedang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami angkat tangan, arahkan kami kepada Tuhan, dengan mata tuju kepada Tuhan, memohon Tuhan kasih Tuhan yang luar biasa buat saudara Afan yang ada. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bahkan untuk kakak Ibu Nurma juga, Tuhan, Engkau juga yang sanggup menolong Tuhan. Engkau juga yang sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa terjadi Tuhan. Melawat kondisi Pak Yusman juga Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Mau memperhatikan Tuhan yang muda sampai yang berumur Tuhan. Karena Kamu mengasihi kami, Engkau mengasihi Pak Yusman yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami terima hari ini. Memampukan untuk kami tetap beriman kepada Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat apa yang kami sudah terima saat ini Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, perjamuan Tuhan, dan kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan. Sudah tahu akan balikan milik Tuhan, Tuhan juga akan balas setiap pembalian mereka Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladang, selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sebelum saya tutup ibadah, saya mau kata-kata yang mau sampaikan kepada saudara. Saya tulis tadi malam saudara. Roma pasal 15 ayat 13. Coba tampilkan, saudara bisa lihat saja di depan. Roma 15 ayat 13. Roma 15 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, selama bertahun-tahun sudah berlalu, sudah banyak kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, walaupun di masa pandemi ini. Namun di masa depan tahun 2021, dengan iman masih banyak lagi yang akan kita alami. Masih banyak lagi hal yang akan kita terima dari Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan, maka imanmu yang akan menolong kau, maka imanmu yang akan mengadakan hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 17 ibadah berjalan seperti biasa. Kita mulai jam 8 pagi ya. Pak Budi tanggal 18 atau tanggal 16 ya, 16. Jadi pengennya sih janjian saja sama yang Pak Davi sama Pak Sungkono ya, yang punya suju, mungkin makan di suju ya. Tinggal tunggu saja ya. Jadi mungkin bapak-bapak yang sudah berulang tahun lagi tunggu Pak Budi janjian.
Kita akan berdoa buat Pak David tanggal 3 Januari kemarin. Ya. Saudara, hari Minggu tanggal 3 tidak ada ibadah karena saudara hari Sabtu itu kita diberi kabar bahwa di belakang ngadap sungai itu sudah ada 3 orang yang kena COVID. Ya, COVID. Jadi kita lebih baik tunda ibadah kemarin, ya, menjaga supaya juga tidak ada hal yang menakutkan. Ya, sudah bisa tanggal sekarang kita bisa ibadah. Saudara, sekali lagi saya mengikuti anjuran bahwa kepada saudara untuk ikuti pesan pemerintah, untuk ikuti pesan ibu, ya. Lakukan yang terbaik yang sudah bisa lakukan, ya. Pakai masker, jaga kesehatan, ya. Jaga imun kalian saudara, iman saudara juga, ya. Ketika kita lakukan itu percaya, ya, sesuai standar pemerintah kesehatan, kita pasti baik-baik saja. Ya. Pasti juga saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Hati-hati dalam saudara berbicara dengan orang juga, ya. Sekarang sudah saya dapat informasi bukan lagi 1 meter, tapi sudah harus 3 meter. Kalau duduk atau ngobrol juga jaraknya sudah harus. Karena penyebarannya sudah sangat-sangat, ya, baik, sudah luar biasa. Kita berharap saudara percaya. Saya nggak tahu giliran saudara kapan tanggal setelah presiden atau Bandung kapan. Saya juga kurang tahu ya. Yang umur 60 itu masih dapat apa enggak? Mudah-mudahan saja masih dapat, ya. Nanti yang sudah umur yang itu masih bisa dapat. Anak-anak juga belum tahu bisa dapat apa enggak. Karena yang saya dengar, saya baca di surat kabar kan dari umur yang sekolah ya, prakerja apa semua juga yang terdapat. Tapi di atas umur 60 belum tahu. Ya, Pak David boleh nyamar diri lah, mungkin bak rambutnya atau mukanya pergi. Ya, saudara tetap percaya kita dapat vaksin maupun enggak, tetap beriman kepada Tuhan. Itu hanya hasil dari pemerintah mau beri yang terbaik buat rakyat Indonesia ini saja. Jadi tetap dukung pemerintah kita, doakan pemerintah kita agar lebih banyak lagi hal yang bisa kita boleh terima dari pemerintahan, ya, negara kita ini yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, tetap berdoa buat perumahan kita Taman Rahayu agar COVID-nya tidak ada, bahkan di Kabupaten Bandung khususnya, terlebih Jawa Barat, Indonesia. Ya, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, ya, bisa kumpul-kumpul lagi, ya, dengan baik lagi. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan kepada kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalamnya. Mari Pak David, Pak Sungkono, saya undang ke depan tanggal 3 Januari, Pak Sungkono tanggal 8 Januari, tanggal 9 Januari. Berlimpah kasih-Mu. Mari berlutut pada Pak Sungkono. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami larut dalam sukacita bersama Pak David, Pak Sungkono yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Doa kami, doa hamba-Mu Tuhan. Kami hanya mohon yang terbaik, yang luar biasa, yang the best dari Tuhan, yang luar biasa, yang istimewa. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, mulai dari kesehatan. Karena ketika Pak David sehat, Pak Sungkono sehat, mereka bisa bekerja, mereka bisa beraktivitas, terlebih lagi mereka bisa melayani Engkau. Mau berdoa Tuhan,
bertambahnya umur, bertambah lagi yang akan Tuhan tambahkan kepada Pak David dan Pak Sungkono yang ada. Mulai dari berkat-berkat rohani mengikuti berkat-berkat jasmani. Itulah janji Tuhan yang akan senantiasa memahkotai tahun-tahun kehidupan Pak David dan Pak Sungkono secara luar biasa dengan hal yang indah mereka boleh alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong pekerjaan, usaha jemaat, apa yang Tuhan percayakan, mampukan jemaat untuk mereka semakin lebih lagi berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan, agar ada inovasi-inovasi baru yang mereka munculkan dalam pekerjaan usaha mereka, sehingga mereka boleh diberkati dalam buah tangan pekerjaan usaha mereka. Studi, pelajaran, perkuliahan anak-anak kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kebutuhan mereka, keperluan mereka, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon berdoa buat perumahan Taman Rahayu ini Tuhan. Kalau ada tetangga kami, saudara kami yang kena, mari berbelas kasihan Tuhan. Sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah jamaah dalam nama Yesus, agar kesembuhan mereka boleh alami. Saudara kami yang dekat maupun jauh, yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Keluarga kami, jamaah Tuhan, agar ada pujian pengagungan kami boleh kembalikan kepada Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan. Tuhan lawat Bandung, Cobat, Indonesia ini, pemulihan terjadi dari kondisi pandemi ini, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan, agar kami bisa berkumpul lagi, agar kami bisa beribadah lagi secara luasa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai perjalanan jemaat Tuhan, berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat, atau mereka melakukan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini. Hamba memohon Tuhan, sertai, jaga, lindungi, pelihara, agar mereka dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawa, terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.